Oke, sekarang saya mau sharing soal aspek rasio. Kenapa sih aspek rasio itu macam-macam? Di TV, di komputer, di handphone, di laptop, di bioskop, itu ukurannya beda-beda semua. Dan kira-kira kalau kita ngedit video, bagusnya aspek rasionya apa sih? Nah, sejarahnya dulu ya. Kamera pertama itu kan dibikin sama Thomas Alva Edison, penemu lampu juga. Dan William Dickson, anak buahnya Thomas Alva itu bikin standar aspek rasionya 4:3 sesuai bentuknya film waktu itu. Makanya 4:3 itu adalah aspek rasio yang pertama banget populer. Foto TV awal-awal zaman awal pembuatan TV itu rasionya 4:3 dan itu bertahan cukup lama banget. Sampai tahun 90-an 2000-an kemarin itu masih sangat populer gitu. Bahkan mungkin sekarang teman-teman di rumah masih ada yang pakai TV-nya rasionya 4:3 rasio standar. Kemudian orang bioskop, orang yang bikin film itu mikir, wah kalau misalnya aku nggak bikin yang beda gitu, orang-orang nontonnya di TV, mendingan nonton di rumah dong kalau kalau misalnya bioskop sama rumah sama. Akhirnya di bioskop itu mereka mencanangkan, oh yaudah kita bikin lebih lebar aja layarnya biar lebih kerasa megahnya, biar lebih sinematik istilahnya. Makanya kalau sinematik kan biasanya aspek rasionya disempitin kan ya. Itu karena aspek rasio bioskop itu dulu dibikin sangat-sangat lebar, jauh lebih lebar daripada aspek rasio TV. Kalau TV 4:3, kalau bioskop itu ada yang 1,137/1, ada yang 2,2,59, ada yang 2,35 gitu. Yang paling sering kita pakai sih biasanya yang CinemaScope ya, yang 2,35/1. Nah, itu tuh lebar banget. Nah, di zaman modern, saat orang bikin monitor, terus ngelihat orang pakai TV 4:3, orang nonton film bioskop 1:2,35. Itu tuh jauh banget bedanya, mereka ngambil yang tengah-tengah. Yang tengah-tengahnya itu standar di layar PC, layar laptop, dan layar HP HP yang belum yang sekarang ya, kalau sekarang lebih lebar lagi ya. Yaitu 16:9. Di Instastory, di TikTok misalnya itu 9:16 karena dia berdiri. Kalau yang datarnya yang standarnya 16:9. Itu adalah tengah-tengah aspek rasio TV zaman dulu sama aspek rasio layar lebar. Nah, kalau gitu kita mending pakai yang mana nih? Jawabannya tergantung dengan kebutuhan media kita. Kalau mau di-sharing di Instagram, di TikTok ya 9:16. Bikin yang portrait. Kalau mau di-share-nya di YouTube ya 16:9 standar gitu. Tapi kalau pingin suasananya lebih imersif, lebih lebar gitu kelihatannya, apalagi kalau teman-teman film pendek atau iklannya rencananya ditayangin di bioskop, ya bikin yang lebar sesuai dengan ukuran aspek ratio layar bioskop. Cuman kalau bisa jangan maksa. Maksudnya tahu cara yang benar buat nentuin aspek rasio. Biasanya kan ada orang yang aspek rasionya pingin dilebarin, dia pakai tutup atas hitam bawah gitu. Nah, padahal sebenarnya bisa dipotong sekalian, jadi kita videonya resolusinya nggak 1080 kali 1920, tapi dirubah si jumlah ukuran pikselnya. Kalau teman-teman mau syuting, pikirin dulu ini mau di-share di mana nih? Mau di Instagram, TikTok, atau mau di YouTube, atau mau buat ditontonin di bioskop gitu. Itu nentuin juga posisi kamera kalian kayak gimana. Apalagi yang ngerekam pakai HP ya, ngerekam pakai HP kan suka bingung, ini aku berdiri atau landscape sih gitu, foto atau landscape gitu. Ya tergantung mau di-share di mana. Kalau mau di-share di YouTube ya udah landscape aja gitu, jangan berdiri. Karena pemakai YouTube rata-rata lebih senang yang landscape. Beberapa ada yang iseng kayak videonya Chandra Leo sama Cheryl sama Rizky Febian yang video klipnya berdiri gitu di YouTube, itu bagus-bagus aja kalau mau punya ide kreatif kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang standar ya ikutin standar gitu sesuai kebutuhannya aja. Gitu sih. Jadi untuk menentukan aspek rasio itu balik lagi ke tujuan kita mau di-share di mana. Oh ya, karena sekarang HP udah makin lebar-lebar, udah bukan 16:9 lagi ya. Banyak yang pakai aspek rasionya 20:9 atau 21:9. Nah, itu juga keputusan teman-teman. Kalau teman-teman ngerasanya, wah penonton videoku ini orang-orang yang HP-nya baru nih, ya udah bikin yang lebar banget karena menyesuaikan dengan ukuran HP mereka. Di YouTube juga beberapa channel kayak Sobat HP misalnya itu udah bikin yang lebar. Tapi
gadgetin masih pakai 16:9 gitu. Ya itu pilihan teman-teman. Gitu soal aspek.